عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الحمد لله الأحد، والصلاة والسلام على من في السماء اسمه أحمد، وفي الأرض اسمه محمد، وعلى آله وصحبه إلى يوم المعاد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الباشر المبشر علينا وعليكم بما قال الله تعالى في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأدهر وأصحابه الأخيار عدد نعمه وإفضاله. وبعد. Yang saya hormati, yang saya ta'zimi, serta yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, abil khusus yang saya hormati pada malam hari ini, yaitu daripada Kiai Zahri, yang mana beliau duduk di tengah kita, dan juga ada Al-Ustadz Suhar, Ustadz Anwar, sesepuh-sesepuh saya di Pondok Pesantren Lembulan, beserta seluruh para kiai, para ustadz, para muallim, muaddib, mudarris, yang nama beliau tidak dapat saya sebutkan nama satu persatu, namun tidak mengurangi daripada rasa hormat saya kepada mereka. Kita doakan saudara, para ulama kita, para habaib kita, para guru kita, kiai kita, ustadz kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusan dunia akhiratnya, diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan tak lupa saudara, pada malam hari ini yang saya hormati, yang saya ta'zimi, ketua panitia beserta seluruh anggotanya, ketua laskar beserta seluruh anggotanya, dan para sahibul bait, sahibul hajah, dan salam penghormatan saya yang sangat-sangat istimewa, salam penghormatan saya yang sangat-sangat khusus pada malam hari ini kepada hadirin, hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah, karena dialah Allah, zat yang maha besar di atas seluruh yang besar. Dia Allah, zat yang maha memberi nikmat, zat yang maha kaya, zat yang maha bijaksana. Dialah Allah yang telah memberikan saya dan kalian nikmat yang begitu mulia, nikmat yang begitu agung, nikmat yang begitu sangat-sangat istimewa, nikmat di atas segala nikmat. Apa nikmat tersebut? Nikmat tersebut adalah hidayah, saudara. Hidayah itulah yang menggerakkan kaki-kaki saya, kaki-kaki kalian untuk hadir
di majlis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidayah itulah saudara yang beserta taufik dan inayah dari Allah yang menggiring saya dan kalian untuk berkumpul pada malam hari ini dengan wasilah sahibul hajah. Saudara-saudara, tanpa hidayah, tanpa taufik, tanpa pertolongan dari Allah, wa in lam turid ya Rabb naila ma narju wa natlub alhamdahul talabah. Kalau bukan kehendak Allah, keinginan Allah, kemauan Allah, pertolongan dari Allah, hidayah dari Allah, inayah dari Allah, tidak akan satupun dari kita yang dapat melangkahkan kaki di majlis yang begitu mulia, saudara. Berkat pertolongan Allah, berkat kasih sayang Allah, berkat kecintaan Allah kepada saya dan kalian, Allah titipkan, Allah berikan hidayah yang dibarengi taufik sehingga saya dan kalian dapat duduk di majlis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena hidayah, kalau bukan pertolongan dari Allah, jangankan yang jauh, jangankan yang dari Tandrai, dari Ambawang, dari mana-mana, jangankan dari jauh saudara, yang sebelah rumah kadang bisa tidak hadir saudara, jika hidayah tidak masuk ke hati. Sebelah rumah tidak bisa hadir, apalagi yang jauh. Yang jauh datang pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya dan rombongan-rombongan yang pergi bersama saya datang ke sini berkat pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, bicara tentang hidayah, bicara tentang hidayah, teringat saya kisah daripada pamannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Lahab, saudara. Abu Lahab, dia setiap Nabi Muhammad lewat, setiap Rasulullah lewat, Abu Lahab selalu menutup dia punya mata, saudara. Selalu ditutup dia punya mata dengan dia punya surban, dengan dia punya rida. Setiap Nabi Muhammad lewat, atau dia duduk di rumahnya Nabi Muhammad lewat, atau berjalan bertemu dengan Nabi Muhammad, dia tutup matanya, dia tidak ingin melihat Nabi Muhammad. Ditanyakan saudara, wahai Abu Lahab, ya Aba Lahbin, kenapa engkau setiap melihat keponakanmu Muhammad kau tutup kau punya mata? Kenapa kau haramkan matamu untuk melihat keponakanmu Muhammad, yang mana lahirnya Muhammad adalah kebanggaan besar yang kau pernah lalui, yang pernah kau adakan, yang pernah kau lakukan? Kau bebaskan budak untuk kelahiran Muhammad. Kenapa tak kala Muhammad sudah besar, Muhammad sudah menjalan dewasa, kenapa kau tidak ingin melihat Muhammad? Apa kata Abu Lahab, saudara? Jawaban yang sangat istimewa, jawaban yang sangat mengejutkan, saudara. Apa kata Abu Lahab? Wahai sahabatku, wahai kawanku, seandai kata aku izinkan dua biji mataku melihat kepada Muhammad keponakanku, maka demi Allah aku akan jatuh cinta kepada Muhammad. Seandai kata aku izinkan dua biji mataku melihat Muhammad, demi Allah aku pastikan aku akan mencintai Muhammad. Bayangkan saudara, bukan dia nggak paham, bukan dia nggak ngerti bahwa siapa yang melihat Nabi Muhammad akan jatuh cinta, yang berkumpul dengan Nabi Muhammad tak akan pernah ingin pisah, saudara. Abu Lahab faham, Abu Lahab ngerti, tapi karena hidayah tidak masuk di hatinya, Allah tidak berkenan memberikan hidayah, makanya Abu Lahab tidak mau beriman sama Nabi, saudara. Maka kita duduk di sini wasilah dan hidayah dari Allah. Majlis yang begitu mulia tidak Allah hadirkan di tempat ini kecuali orang-orang yang dicatat mulia di sisi Allah. Majlis yang begitu agung tidak Allah datangkan di tempat ini kecuali orang-orang yang dicatat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak kalian hadir di ini majlis kecuali mendapatkan satu tiket dari Allah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Inilah merupakan yang diharapkan daripada majlis-majlis, saudara, yaitu kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Saya dan kalian setiap maulid, setiap acara Isra Mi'raj dan acara lain-lainnya, kita duduk di majlis, tujuan pertama, harapan pertama bukan hanya sekedar mengharap berkah, bukan hanya sekedar mencari ilmu, tapi kita datang ke majlis mengharapkan ridho serta cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah puncak nikmat. Cinta
wanita yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ulama Ibnul Farid. Ibnul Farid ini seorang ulama yang soleh, yang sangat banyak ibadahnya, yang sangat taat kepada Allah. Setiap malamnya hanya untuk menangis merindukan Allah Subhanahu wa taala. Sampai digelar Ibnul Farid wa huwa ja'ala lailahu qiyaman wa naharahu siyaman, yang dia jadikan setiap malamnya untuk qiyamul lail, menangis kepada Allah. Saudara, Ibnul Farid setiap malam menangis merindukan Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala naharahu siyaman, dia jadikan siangnya untuk berpuasa, mengharap ridha Allah, kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak kala akhir meninggal hayat beliau, akhir daripada hayat beliau, saudara, bayangkan Allah tampakkan nikmat-nikmat surga, Allah tampakkan keindahan surga, Allah perlihatkan bagaimana indahnya bidadari surga, lihatkan indahnya manisnya sungai-sungai daripada minuman surga. Allah lihatkan taman-taman surga kepada Ibnul Farid. Setelah melihat daripada keindahan ini, Ibnul Farid menangis terseduh-seduh. Ibnul Farid menangis, saudara, setelah ditampakkan daripada banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah simpan di surga, yang Allah persiapkan untuk Ibnul Farid kelak nanti di akhirat. Tapi beliau menangis terseduh-seduh. Akhirnya beliau bernasyid, saudara, bersyair. Apa kata beliau? Wa in kana hadza manzilati fil hubbi indakum ma qad ra'aitu faqad dayya'tu ayyami ummiyatun qad tafirat ruhi biha zamanan wal yawm atrafu biha ahlam. Apa kata beliau? Seandai kata, ya Allah, wa in kanat manzilati, seandai kata kedudukan diriku di sisimu hanya dapat balasan daripada surga yang kau tampilkan sebentar di hadapanku, hanya balasan daripada nikmat surga yang kau tampilkan sebentar di hadapanku tadi, daripada banyaknya ibadahku, banyaknya air mataku yang merindukan engkau, maka ra'aitu faqad dayya'tu ayyami, aku tidak bisa bertemu engkau, aku tidak bisa melihat engkau, faqad dayya'tu ayyami, maka sungguh aku telah menghabiskan waktuku sia-sia, kata Ibnul Farid. Maka sungguh aku hanya sia-sia beribadah kepadamu, ya Allah, kalau hanya ibadahku kau balas dengan surga. Ummiyatun, aku punya harapan, aku punya keinginan, aku punya impian yang begitu besar, dan sekarang impian, hayalan, idaman yang aku dambakan seluruhnya menjadi hayalan mimpi bagiku. Maka keluar hatif, fagalah hatif, bicara suara dari langit, saudara. Apa katanya? Fama tarumu ya Umar, apa yang kau inginkan wahai Ibnul Farid? Kalau sudah nikmat yang begitu besar Allah berikan kepadamu, Allah tampakkan kepadamu, apa yang kau inginkan? Arumu wa qattal al-mada minka binadratin wa kam min dima'in duna mirma yatallati, kata beliau. Dengan tegas beliau mengatakan, arumu wa qattal al-mada minka binadratin, yang aku inginkan wahai malaikat, yang aku inginkan wahai Allah, daripada balasan ibadahku, daripada balasan daripada air mataku, wa kam min dima'in, berapa banyak air mataku menetes setiap malam, bahkan tak jarang air mataku mengeluarkan darah hanya untuk merindukan engkau, ya Allah. Maka aku harap balasan sebaik-baiknya balasan adalah cinta engkau kepadaku. Ini yang diharapkan orang-orang soleh, saudara. Kalau kita duduk di majlis mengharapkan surga, mengharapkan barokah, ini harapan yang kecil. Harapkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di majlis memuji Allah, memuji Nabi, membaca sejarah Nabi, mengharapkan kecintaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di majlis yang mana kalian duduk sesaat, di majlis tersebut lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Rasulullah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam di Ibn Mas'ud, ya Ibn al-Mas'ud, ya Ibn al-Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlis al-ilm la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabah. Wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu sesaat di majlis ilmu, di majlisnya Nabi, la tamassu qalaman, kau tidak bawa pulpen wahai Ibnu Mas'ud, kau tidak bawa pena, wala taktubu harfan, kau tidak nulis satu huruf pun wahai Ibnu Mas'ud, khairun, lebih baik, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa
wa ta'ala min itqi alfi raqabah, daripada engkau memerdekakan 1000 budak wahai Ibnu Mas'ud. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, memerdekakan satu budak kelak balasannya di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seluruh a'dha, seluruh jawarih, seluruh ajsad dari kepala kita sampai ke kaki kita dimerdekakan oleh Allah daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau yang kali merdekakan 1000 budak, saudara? Sedangkan kata Rasulullah, dudukmu sesaat di majlis Nabi besar Muhammad itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak, kata Rasulullah. Makanya kalian duduk di majlis Nabi Muhammad, jangan pernah kalian bosan dari majlis Nabi Muhammad. Duduk kalian, tidak kalian keluar dari ini majlis kecuali mendapatkan rahmat-rahmat Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, di dalam kitab Haulul Isra wal Mi'raj, Nabi tak kala Isra Mi'raj pernah Nabi bertemu dengan seorang malaikat, saudara, yang mana malaikat ini memiliki 1000 tangan dan setiap tangannya memiliki 1000 jari. Nabi tak kala bertemu, Nabi bertanya kepada malaikat ini, saudara, wahai malaikat, apa gerangan Allah Subhanahu wa taala menciptakan engkau dengan engkau memiliki 1000 tangan dan setiap tanganmu memiliki 1000 jari? Apa tujuan Allah? Apa yang Allah perintahkan kepada engkau wahai malaikat sehingga Allah ciptakan engkau dengan memiliki 1000 tangan dan setiap tanganmu memiliki 1000 jari? Maka malaikat itu mengatakan, wahai Habibullah, ya Habibullah, wahai kekasih Allah, aku diciptakan Allah dengan memiliki 1000 tangan dan setiap tanganku memiliki 1000 jari. Allah perintahkan aku untuk menghitung berapa banyak tetesan-tetesan hujan yang jatuh dari langit ke muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah perintahkan kepada engkau. Benar wahai Nabi. Apakah engkau tahu wahai malaikat? Apakah engkau ngerti? Apakah engkau faham berapa banyak tetesan-tetesan hujan yang jatuh dari zaman Nabi Adam sampai saat ini? Apa kata malaikat itu, saudara? Ya Rasulullah, ya Habibullah, walladhi nafsi biyadih, demi zat wahai Nabi yang jiwaku ada di tangannya, yang rohku ada di tangannya, yang kekuatanku ada di tangannya, aku bersumpah demi Allah, jangankan hujan yang jatuh daripada zaman Nabi Adam sampai saat ini, bahkan setiap ranting, setiap daun yang jatuh per detiknya di muka bumi Allah, aku tahu wahai Muhammad. Bahkan setiap ranting-ranting, pohon-pohon, daun-daun yang jatuh per detiknya ke muka bumi Allah, aku tahu wahai Muhammad. Maka saking takjubnya Rasulullah kepada malaikat ini, Rasulullah memujinya di depan Jibril alaihi salatu wassalam, dipuji oleh Nabi. Dengan kehebatan malaikat ini, dengan keistimewaan yang Allah berikan kepadanya, Nabi Muhammad puji kepada dia. Tak kala dipuji oleh Nabi Muhammad, malaikat ini menundukkan kepalanya. Dia menundukkan kepalanya malu sama Nabi. Ya Rasulullah, sungguh yang engkau ketahui kehebatanku, ada satu yang aku tidak sanggup hitung wahai Nabi. Ada satu yang aku tidak sanggup hitung wahai Rasul. Maka ditanya oleh Nabi, wahai malaikat, dengan kehebatan, keistimewaan yang Allah titipkan kepada dirimu, apa yang tidak sanggup kau hitung itu? Hitungan apa wahai malaikat yang lebih dahsyat daripada tetesan hujan? Hitungan apa wahai malaikat yang lebih dahsyat daripada setiap ranting yang jatuh ke muka bumi Allah Subhanahu wa taala? Ada Rasul, ada ya Rasulullah. Satu hitungan yang aku tidak bisa hitung. Satu hitungan yang tidak aku sanggup untuk menghitungnya wahai Nabi. Hitungan apa tersebut? Kata malaikat itu, ya Rasulullah, tak kala aku melihat umatmu berkumpul wahai Nabi, mereka memuji engkau, mereka mengagungkan engkau, mereka memulia engkau, mereka mengaji daripada syariat yang dibawa engkau wahai Nabi. Di tempat itu aku tidak bisa menghitung berapa banyak malaikat-malaikat yang Allah turunkan daripada malaikat rahmat, malaikat maghfirah, yang tidak lain tugasnya wahai Rasul, yang Allah turunkan ribuan, triliunan, miliunan malaikat hanya untuk memintakan ampun kepada umatmu, hanya membawakan rahmat kepada umatmu wahai Nabi.
maka tidaklah umatmu duduk di ini majlis kecuali keluar dosanya sudah bersih daripada dosa-dosanya. Tidak umatmu keluar dari ini majlis kecuali membawa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, pada malam hari ini kita duduk dalam acara Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di sini memuji, membaca sejarah dari kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cepon Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Napa cepon beliau? Di dalam kitab beliau mengatakan, jangan lagi kau menyebut membaca sejarah Nabi besar Muhammad. Jangankan engkau membaca sejarah Nabi besar Muhammad, kau sebut nama Nabi Muhammad, kau bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau kana bi dzikri as-salihin tanazzalur rahmah, fa kaifa bi dzikri as-salih salih. Kata beliau, kalau saja kau menyebut nama-nama orang soleh, bidzikri salihin, menyebut berapa nama orang soleh, menceritakan sejarahnya, menceritakan tarikhnya, diceritakan bagaimana ilmunya beliau, waraknya beliau, adabnya beliau, akhlaknya beliau, ibadahnya beliau, sholatnya beliau, menjaganya beliau daripada makanan halal dan haram, bagaimana tahalak beliau, senyum beliau, didikan beliau, menceritakan tarikh beliau, menhujankan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya menyebut nama beliau, kata Habib Zain, akan mendatangkan rahmat Allah. Paskati napa mun saya sebut bi sampean Sayyidur Rasul, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, Sayyidul Bashar, Sayyidul Ajsad, Sayyidul Arwah, wa huwa Sayyiduna Muhammad. Maka bagaimana kalau ini saya sebut adalah pemimpinnya para nabi, pemimpinnya orang soleh, pemimpinnya orang bertakwa, pemimpinnya seluruh manusia, pemimpin seluruh ruh, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau menyebut sejarah ulama saja, membaca sejarah ulama, menyebut nama-nama guru kita, mendatangkan rahmat Allah, bagaimana kalau malam ini kita sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukan hanya sekadar rahmat Allah, maghfirah Allah yang Allah turunkan, bahkan kanjeng Nabi datang di ini majlis, saudara. Kanjeng Nabi duduk di ini majlis di mana umatnya memuji beliau. Habib Ali mengatakan, tidaklah suatu tempat itu kalian bacakan maulid atau kalian bacakan sejarah Nabi, kalian memuji Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, kecuali tempat itu didatangi oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi hudurihi, dengan hadirnya kanjeng Nabi, saudara. Kalau mendatang rabuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadarat arwahul anbiya wal auliya, maka datang selejah arwana para nabi, arwana para rasul, saudara. Kalau benrabuna arwahnya Nabi besar Muhammad, rabujukan arwah-arwah dari para wali, saudara. Arwah Sultan Abdul Rahman, arwahnya Habib Saleh, arwahnya Syaifatul Bari, saudara. Datang lagi ben kula sang sampean di majlis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kita duduk di ini majlis dalam memperingati acara Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan bahas sedikit kisah-kisah yang jarang kita ketahui yang berkaitan dengan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, Isra Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun itu adalah amul huzun, tahun kesedihan, tahun kesusahan bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tahun itu dinamakan amul huzun? Kenapa tahun itu dinamakan tahun kesedihan bagi Nabi? Karena di tahun yang sama, saudara, wafat istri yang sangat Nabi cintai, saudara. Istri yang sangat Nabi cintai wafat pada saat itu, yaitu Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Dan pada waktu yang bersamaan, saudara, wafat juga paman yang sangat Nabi cintai, paman yang sangat mencintai Nabi, yaitu Abu Thalib, saudara.
Dua tokoh yang sangat penting dalam Islam, dua tokoh yang sangat penting dalam Islam, yang banyak berkorban untuk Nabi Muhammad, yang banyak mengorbankan jiwa, raga, hartanya untuk Nabi Muhammad. Sayyidatuna Khadijah mengorbankan seluruh hartanya untuk Islam. Dia berikan seluruh hartanya untuk perjuangan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baju-baju perang yang dipakai sahabat tak kalah perang Badar, perang Uhud, senjata-senjata perang saudara yang dipakai sahabat tak kalah perang Badar, perang Uhud merupakan harta baju daripada harta yang dipertahankan oleh Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Diperjuangkan, dikorbankan seluruh hartanya untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wafat pada tahun yang sama, saudara. Sebelum wafat Sayyidatuna Khadijah, sebelum beliau wafat, beliau berpesan sama putrinya, saudara. Beliau berpesan sama putrinya, wahai Fatimah, wahai putriku Fatimah, tolong sampaikan ke ayahmu Muhammad, aku ingin meminta selembar sehelai daripada bajunya untuk jadikan kain kafanku. Maka Sayyidatuna Fatimah mengatakan, wahai ummi, ya ummi, wahai ibuku, kenapa tidak engkau langsung yang berkata sama Rasulullah? Kenapa tidak engkau langsung yang menyampaikan sama ayah, wahai ummi? Maka Sayyidatuna Khadijah menjawab, ya wahai anakku, wahai Fatimah, aku malu sama Nabi Muhammad, aku malu sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan adab akhlak daripada istri baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak kala berita ini disampaikan oleh Sayyidatuna Fatimah kepada baginda Nabi besar Muhammad, maka Nabi Muhammad mengatakan, wahai istriku Khadijah, kenapa hanya untuk meminta sehelai daripada bajuku engkau malu? Ketahuilah wahai Khadijah, seluruh harta-harta, seluruh alat-alat perang, seluruh senjata-senjata perang, seluruh harta Islam itu adalah milikmu wahai Khadijah. Istri yang sangat Nabi mencintai, yang sangat mencintai Nabi. Katakan oleh Imam Fakhrul Razi, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau mengatakan subhana di ayat tersebut memiliki tiga makna, saudara. Memiliki tiga arti. Arti yang pertama kata beliau bimakna tanzih. Tanzihullah min kulli nafsin. Maha suci Allah dari setiap kekurangan, maha suci Allah dari setiap kekalahan, kekurangan, kelemahan. Makna yang kedua bimakna al-bara'ah, bara'atul lillah min kulli su'i. Melepasnya Allah dari setiap sifat-sifat kejelekan, sifat-sifat ketidakmampuan, saudara. Tidak ada hal yang tidak mampu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan makna yang ketiga bermakna ta'ajjub. Makna yang ketiga bermakna ta'ajjub. Kenapa ta'ajjub kata beliau? Karena kisah Isra Mi'raj ini suatu kisah yang tidak masuk akal kata beliau. Perjalanan yang ditempuh oleh orang-orang berbulan-bulan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Makkah ke Palestina, berbulan-bulan saudara ditempuh oleh Nabi dalam sedikit daripada waktu malam. Kisah ini yang tidak bisa dimasukkan oleh akal, karena tidak masuk akal. Untuk menghilangkan keraguan-keraguan, Allah awali dengan kalimat subhana, maha suci Allah dari setiap kekurangan. Karena tidak masuk akal, Allah ingin menghilangkan keraguan di diri kita. Allah awali dengan subhana, maha suci Allah, melepasnya Allah dari setiap sifat kejelekan, saudara. Makanya Allah awali dengan subhana, agar untuk menghilangkan keraguan di hati kita sebagai umat Muhammad atas kisah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi beliau mengatakan di tafsirnya, qauluhu bi 'abdi ay birruhi wal jasad. Qauluhu bi 'abdihi birruhi wal jasad. Nabi Muhammad itu Isra kata beliau dengan ruh dan jasadnya bertemu Allah. Maka ada berita-berita di Google, ustaz-ustaz yang tidak ngerti menyampaikan bahwa Nabi Muhammad Isra hanya ruhnya saja, Habib. Makanya tempat yang ditinggalkan Nabi, tempat yang diduduki Nabi, tempat yang ditiduri Nabi, tak kala Nabi pulang Isra tempatnya masih hangat. Saudara,
Saudara-saudara, beliau mengatakan bi abdihi. Kalau Allah berkatakan dengan lafaz bi abdihi, yaitu birruhi wal jasad. Allah panggil Nabi, ruh jasadnya bertemu Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak benar kisah-kisah Isra Nabi hanya ruhnya saja yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seandai kata bahwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu hanya rohnya saja, maka di ayat tersebut tidak Allah katakan bi abdihi subhanalladzi asra bi ruhihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Allah tidak pakai bi abdihi, bi ruhihi, dengan rohnya. Oh, seandai kata yang berangkat hanya jasadnya saja, rohnya tinggal, subhanalladzi asra bi jasadihi au bi mayyitihi, hanya mayitnya, jasadnya yang berangkat sama Allah. Tapi tidak, Allah katakan dalam Al-Quran subhanalladzi asra bi abdi ay birruhi wal jasad. Al-abd, ruh wal jasad. Allah berangkatkan Nabi Isra Mi'raj menemui Allah dengan ruh dan jasadnya, saudara. Lailan menurut ulama nahwiyi, menurut ilmu nahwu, saudara, bagi santri-santri adik-adik yang pernah mondok belajar ilmu nahwu, itu ada istilahnya isim ma'rifat, isim nakirah. Lailan diakhiri oleh tanwin nakirah, saudara, yang bermakna taklil minal lail, sedikit daripada waktu malam, saudara. Bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa 3 jam. Intinya Isra Mi'raj Nabi Muhammad hanya sebentar, tidak lama. Oh, 1 malam, Habib. Seandai kata itu 1 malam, Allah pakai al-lailah, bermakna ma'rifat. Subhanalladzi asra bi abdihi lailah. Baru maknanya 1 malam. Tapi Allah akhiri dengan tanwin nakirah yang menunjukkan bahwa waktu yang di Isra Nabi Muhammad SAW sedikit daripada waktu malam, saudara. Sangat sebentar, sangat sekejap sekali. Minal masjidil haram ila masjidil aqsa, yang Allah berangkatkan kekasihnya dari masjidil haram menuju masjidil aqsa. Allah berangkatkan Nabi Muhammad dari tempat yang begitu mulia menuju tempat yang sangat mulia, menghadap sang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak, Allah tidak memulai Isra Mi'raj dengan tempat-tempat yang lain, tidak. Allah awali Isra Mi'raj kekasihnya dari tempat yang mulia menuju tempat yang mulia, menghadap sang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking mulianya Nabi mengatakan la tushaddur rihal illa bi salasil masajid, masjidu hada atau masjidil haram atau masjidil aqsa. Tidak ada perpergian, tidak ada perjalanan yang lebih indah, yang lebih istimewa, yang lebih baik melebihi jalan ketiga masjid tersebut. Masjidu hada, yaitu Masjid Nabawi, saudara, atau masjidil haram, atau menuju ke masjidil haram, atau masjidil aqsa. Salatun kata Nabi, saking mulianya ini masjid, sampai keistimewaan ini masjid, Nabi katakan salatun fi masjidi hada khairun min alfi salatin bima siwa. Salatmu wahai umatku di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, sekali salatmu lebih baik daripada 1000 kali salatmu di masjid-masjid yang lain. Salatmu sekali di masjidku ini lebih baik daripada 1000 salat di masjid-masjid yang lain. Jadi kalau saya sama antum, saya dan kalian itu pergi haji umroh, saudara, sholat di Masjid Nabawi, masjidnya Nabi Muhammad, sholat kalian subuh di situ, subuhnya kalian lebih baik daripada 1000 sholat subuh di masjid-masjid yang lain. Illa Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram kata Nabi, sedangkan Masjidil Haram, sholatun fi Masjidil Haram khairun min alfi mi'ati sholatin di masjid. Sedangkan 1 sholat yang kalian lakukan di Masjidil Haram itu lebih baik, lebih mulia, saudara, daripada 100.000 kali lipat sholat kalian di masjid-masjid yang lain. Kalau kita haji, sholat di Masjidil Haram, sholat duhur di Masjidil Haram, sholat duhur kalian lebih baik daripada 100.000 sholat duhur di masjid-masjid yang lain, saudara. Allah awali Isra Mi'raj Nabi dari tempat yang mulia menuju tempat yang mulia, menghadap sang Maha Mulia. Tidak sampai di situ, saudara. Tak kala Allah perintahkan Jibril alaihi salatu wassalam, dalam kitab Haulal Isra wal Mi'raj, Allah perintahkan, wahai Jibril, sari purok untuk tunggangan kekasihku Muhammad,
Kau pergi ke taman buruk, carilah buruk yang paling bagus, buruk yang paling mulia untuk menjadi tunggangan kekasihku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Jibril bergegas saudara, bergegas sampai ke taman buruk. Saudara, Jibril lihat banyak kali buruk-buruk indah, banyak buruk-buruk istimewa, banyak buruk-buruk yang putihnya luar biasa, yang kuat fisiknya, yang tampan bentuknya. Jibril melihat satu buruk yang ada di pojokan menangis terseduh-seduh. Tak kala lain buruknya bersenang-senang saudara, hanya satu buruk yang menangis terseduh-seduh di pojokan saudara, menangis terseduh-seduh. Didatangi oleh Jibril, wahai buruk, kenapa engkau menangis? Aku lihat kau begitu sedih sampai kau nangis terseduh-seduh. Apa yang kau tangiskan? Apa yang kau sedihkan wahai buruk? Wahai Jibril, tak kala Allah menciptakan kami, tak kala roh ditiupkan ke jasad kami wahai Jibril, Allah mengatakan salah satu dari kalian akan menjadi tunggangan kekasihku Muhammad. Semenjak aku mendengar itu wahai Jibril, aku menangis, aku berharap bahwa akulah buruk yang akan jadi tunggangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku rindu dengan Nabi Muhammad. Akhirnya Jibril ambil itu buruk untuk jadi tunggangan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai buruk tunggangan Nabi besar Muhammad, Allah pilihkan buruk yang sangat mencintai Nabi besar Muhammad, bukan sembarang buruk. Sampai menemui Allah Subhanahu wa taala. Kita singkat kisah-kisah yang sangat jarang kita ketahui. Tak kala Nabi bertemu, hampir menaiki Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan seluruh malaikat untuk hormat, berdiri menghormat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan seluruh malaikat berdiri menyambut kedatangan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu saudara, ada satu malaikat yang tidak berdiri karena menyambut Nabi besar Muhammad, tidak berdiri, tidak sempat berdiri. Tatkala Nabi Muhammad melewati untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, karena malaikat ini tidak berdiri, maka malaikat ini tidak menghormati Nabi. Allah panggil ini malaikat, Allah patahkan seluruh sayapnya saudara. Allah patahkan seluruh sayapnya, Allah buang ini malaikat di tempat pengasingan saudara yang begitu jauh. Maka ditanya oleh Jibril, wahai malaikat, kenapa engkau ada di tempat yang sangat jauh, tempat yang sangat hina, kenapa seluruh sayapmu patah wahai malaikat? Maka kata malaikat itu, wahai Jibril, tak kala aku datang menyambut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak sempat berdiri untuk menyambut Nabi karena aku tidak punya adab sama Nabi. Allah patahkan seluruh sayapku, Allah asingkan aku di tempat yang sangat jauh. Saudara-saudara, kalian bayangkan, ini malaikat gak pernah bermaksiat sama Allah. Ini malaikat yang kerjanya bertasbih, bertahmid, bertahlil kepada Allah. Tapi tak kala malaikat ini kurang ajar, malaikat ini tidak berakhlak, tidak beradab sama Nabi, Allah patahkan sayapnya saudara. Bagaimana kalau saya dan kalian yang tidak punya adab sama Nabi? Bagaimana kalau saya dan kalian yang tidak punya akhlak sama Nabi? Apa contohnya kita tidak punya adab sama Nabi? Apa contohnya wahai Habib kita tidak punya adab sama Nabi? Contoh yang paling kuat, merokok di majlis Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak punya adab sama Nabi. Merokoknya kalian di majlis Nabi Muhammad, tidak punya adab sama Nabi. Hembusan asap rokok kalian yang kalian hembuskan di majlis Nabi Muhammad menjadi sebab haramnya ruh baginda Nabi Muhammad hadir di majlis tersebut. Rokok yang kalian hembuskan menjadi haramnya seluruh ruh para aulia datang di majlis tersebut. Karena haramnya datangnya Rasulullah, haramnya datangnya aulia, haram juga datangnya rahmat Allah, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak mau saudara. Ini bukti orang nggak punya adab sama Nabi. Kalau malaikat saja nggak punya adab, dipatahkan dia punya sayap, bagaimana kalau saya dan kalian? Nggak beradab sama sunnahnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnahnya dilecehkan, sunnahnya diabaikan, sunnahnya dibahas, dibilang bid'ah, begini. Saudara-saudara, banyak dari kita yang nggak punya adab sama Rasulullah.
Banyak umat sekarang yang tidak punya adab sama Nabi besar Muhammad, tidak punya adab sama cucunya Nabi besar Muhammad. Anak cucu Nabi Muhammad difitnah, dicaci, dimaki, dipenjara saudara, disiksa, bahkan dibunuh saudara. Luar biasa, ngeri kadang kita lihat zaman sekarang ini. Kalian bayangkan saudara, coba kalian bayang sedikit saja, tafakur pada malam hari ini. Kalau anak cucunya kalian hinakan, anak cucunya kalian cari kesalahannya, anak cucunya kalian fitnah, anak cucunya kalian tipu, anak cucunya kalian dolimi, penjarakan, bagaimana hatinya Nabi besar Muhammad? Apa yang Allah akan balas kepada kalian? Sedangkan tidak ada sesuatu yang membuat sakit hatinya Fatimah melebihi sakit hatinya cucunya baginda Nabi besar Muhammad. Tidak ada yang membuat Sayyidatuna Fatimah menangis saudara. Ummul ummahat, ibu dari segala wanita, menangis. Kenapa? Karena cucunya disakiti saudara. Tidak ada yang membuat Sayyidatuna Fatimah menangis tersedih, yang sangat sedih, melainkan anak cucunya dihinakan. Tidak ada sesuatu yang membuat Nabi sakit melebihi sakitnya hati Fatimah saudara. Dan tidak ada membuat sesuatu yang membuat Allah murka melainkan sakit hati kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan apa yang Allah akan berbuat kepada saya dan kalian. Dan lebih bejatnya saudara, lebih bangsatnya saudara, daripada banyak yang diperjuangkan Nabi untuk kalian. Kalian diam tak kala anak cucu Nabi dihina, anak cucu Nabi disakiti, anak cucu Nabi di penjara. Kita diam sebagai umat. Umat apa kita ini? Umat apa kita ini? Mau simpan mana wajah kita menghadap Nabi besar Muhammad? Tak kala seluruh para nabi, seluruh para rasul yang kalian mintakan syafaat tidak bisa menolong kalian. Berbondong-bondong umat datang kepada Nabi Adam. Ya Nabi anak Adam, ya annaka abul bashar, wahai Nabi Adam, engkau kepala bapa dari seluruh manusia. Isfa'lana, beri kami syafaat, beri kami pertolongan. Maka apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Kalian datanglah ke Ibrahim. Ibrahim Khalilullah, kawannya Allah subhanahu wa ta'ala. Datang berbondong-bondong menemui Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wahai Nabi anak Ibrahim alaihi salatu wassalam, anta Khalilullah, engkau kekasih Allah, engkau kawannya Allah. Maka dengan kekawanan Allah, kedekatan engkau dengan Allah, isfa'lana, beri kami syafaat, beri kami pertolongan. Apa kata Ibrahim? Nafsi, nafsi, sendiri-sendiri dong. Aku punya dosa sama Allah, aku malu sama Allah. Di mana saat ini, saat di mahsyar, Allah sangat sedih, Allah sangat marah, Allah sangat murka. Yang tidak pernah kemurkaan Allah sedahsyat ini sesudah dan sebelumnya saudara. Aku malu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Datanglah kau kepada Nabi Musa. Nabi Musa kalimullah, satu-satunya makhluk yang bicara langsung sama Allah. Datanglah kau meminta syafaat ke sana. Maka seluruh umat dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat berbondong-bondong datang ke Nabi Musa. Ya Nabi anak Musa, wahai Nabi Musa, li'annaka kalimullah, li'annaka kalimullah, engkau satu-satunya makhluk yang bicara sama Allah. Isfa'lana, beri kami pertolongan, beri kami syafaat wahai Nabi Musa. Maka apa kata Nabi Musa saudara? Nafsi, nafsi, sendiri-sendiri dong. Aku nggak bisa nolong kalian. Aku punya dosa, aku malu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikala kalian kebingungan, tak kala kalian kesusahan di mahsyar, maka Nabi Muhammad yang berdiri saudara mengatakan, ummati, ummati, analaha, analaha, wahai umatku, sini, ini loh nabimu. Tak kala saya dan kalian berbondong-bondong menemui, menjumpai Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tidak banyak omong. Nabi Muhammad bersujud di hadapan Allah. Allahumma ighfir ummati, Allahumma arham ummati, Allahumma astur awra ummati, Allahumma la tu'adzib ummati. Ya Allah, ampunkan umatku ya Allah, kasih sayang umatku ya Allah, kasihani mereka ya Allah, jangan kau siksa mereka, jangan kau buka aib mereka ya Allah. Maka dengan tangisan Nabi Muhammad, Allah nggak tega, wahai Muhammad, irfa' rasa,
angkat kepalamu, beri syafaat siapa yang kau inginkan. Kalian bayangkan saudara, di masa kalian hanya butuh pada Nabi Muhammad, tidak ada penolong selain Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, Adam wa man tahtahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Adam beserta anak keturunan Adam di bawah telapak kakiku kelak yaumul qiyamah. Tidak ada pertolongan kecuali Nabi Muhammad. Tak kala kalian diseret oleh malaikat menuju neraka Allah, kalian berteriak, ya Rasul, ya Muhammad, li'anni ummatik, aku umatmu, tolong aku wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menghampiri kita. Tak kala Nabi Muhammad ingin berdoa mensyafaati kita, malaikat mengatakan, ya Rasulullah, ini umatmu yang menyiksa ahlul baitmu, ini umatmu yang membenci ahlul baitmu, ini umatmu yang mempenjarakan ahlul baitmu, ini umatmu yang mencaci maki ahlul baitmu. Maka Rasulullah mengatakan, ana bariun mimman khassama ahlul bait. Aku berlepas diri daripada orang yang membenci anak keturunanku, kata Rasul. Aku berlepas diri, berlepas tangan daripada orang yang membenci anak cucuku. Silahkan kau minta langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa untuk mencintai ahlul baitku bukan kemauanku, kata Nabi, bukan permintaanku. Allah yang perintahkan. Kul, katakan wahai Muhammad, la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurbah. Katakan wahai Muhammad, bilang sama umatmu, sampaikan kepada umatmu bahwa engkau tidak minta apapun dari perjuanganmu, dari pengorbananmu, balasan upah saudara, illal mawaddah, kecuali satu pesan Allah kepada Nabi Muhammad, mawaddah, bukan hanya sekedar mahabbah, tapi al-ittiba, mengikuti mereka. Kalian bayangkan di masa itu tidak ada penolong kecuali Nabi besar Muhammad. Dan Nabi Muhammad mengatakan, ana bari'un mimman khassama ahlal bait. Aku berlepas diri daripada orang yang membenci anak cucuku. Aku biarkan, taraktu alallahi haqqaha. Aku tinggalkan kepada Allah haknya. Haknya, biar Allah yang meminta. Minta langsung sama Allah. Kau minta langsung, kata Nabi, kau tidak butuh dengan syafaat. Coba kau minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masa di mana kala Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kawannya Allah, Nabi Musa Kalimullah, satu-satunya makhluk yang bicara sama Allah, tidak bisa meminta sama Allah, kau disuruh minta sama Nabi. Kira-kira apa yang Allah berikan? Kira-kira apa yang Allah berikan? Saudara-saudara, kita duduk di majlis Nabi besar Muhammad SAW, mengenal anak cucu kita ini, adik-adik kita ini, yang mudah kenalkan siapa Rasul, kenalkan syariat Nabi, kenalkan anak cucu Nabi. Bagaimana mereka mengenal anak cucu Nabi, mereka akan mengenal datuknya mereka. Jika anak kalian mengenal Nabi Muhammad, mereka akan mengenal syariatnya. Kalau sudah mengenal syariatnya, mereka mengenal ibadahnya, akhlaknya, adabnya, waraknya, zuhudnya Nabi besar Muhammad SAW. Kembali ke Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Tak kala Jibril alaihi salatu wassalam setelah menanyakan kepada malaikat tersebut, Jibril melanjutkan perjalanan bersama Nabi besar Muhammad SAW sampai ke Sidratul Muntaha. Apa kata Jibril? Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, tugasku sampai di sini, aku tidak bisa melanjutkan perjalanan. Tugasku wahai Muhammad hanya sampai di sini, aku tidak bisa melanjutkan perjalanan. Maka Nabi mengatakan, ya Jibril, la yatruku khalilu khalilah. Wahai Jibril tidak akan pernah meninggalkan seorang kekasih kepada kekasihnya. Maka kata Jibril, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, ya Habibullah, bukan aku ingin meninggalkan engkau, bukan aku membiarkan engkau sendiri. Ketahuilah wahai Nabi, seandainya kata aku melangkah satu saja masuk ke hijab Allah, aku akan hancur, kata Jibril. Aku akan hancur dan musnah selamanya, tidak akan pernah ada. Kata Rasul, wahai Jibril, bukankah engkau diciptakan Allah daripada cahaya? Bukankah engkau diciptakan daripada cahaya sama sepertiku? Maka kata Jibril, wahai Rasul, wahai Nabiuna Muhammad, aku memang diciptakan dari cahaya, cuman bukan dari cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak satupun makhluk yang akan Allah ciptakan daripada cahayanya, melainkan engkau wahai Muhammad. Maka hanya engkau yang bisa berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saudara.
Dan Nabi saudara, yang sangat jarang kita tahu, Nabi tidak pernah meminta sama Allah untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terakhir. Nabi tidak pernah meminta, ya Allah, aku ingin melihat zatmu, aku ingin melihat Engkau ya Allah, aku ingin melihat cahayamu, zatmu ya Allah. Tidak pernah saudara. Nabi Musa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa memohon sama Allah, ya Rabb, aku ingin melihatmu, aku ingin bertemu dengan Engkau ya Allah, aku ingin melihat cahayamu ya Allah. Rabbi arini anzur ilaik, dalam Al-Quran, wahai Tuhanku, lihatkan, aku ingin melihatmu. Nabi tidak pernah meminta saudara. Nabi Musa meminta sama Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan pangkat sama Nabi. Nabi tidak pernah meminta. Seluruh para nabi, seluruh para rasul Allah panggil dengan Muhammad, dengan namanya, dengan nama-nama mereka, kecuali Allah panggil Nabi Muhammad SAW dengan pangkatnya. Tak kala Allah panggil Nabi Adam saudara, Abul Bashar, dipanggil apa kata Allah? Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tidak ada kata-kata Nabi saudara, tidak ada kata-kata Rasul. Tak kala Allah memanggil kekasihnya Khalilullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, apa kata Allah? Ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Tak kala Allah panggil Nabi Nuh, ya Nuh, ihbitu minna bisalamin wal barakat. Tak kala Allah panggil Musa kalimullah, ya Musa la takhaf. Tak kala Allah panggil Nabi Yahya, ya Yahya, khudil kitab biquwwah. Tak kala Allah panggil Nabi Zakaria, ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Tapi tak kala Allah panggil Nabi Muhammad, Allah panggil kekasihnya, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, Yasin, Toha. Tapi tak kala Allah memanggil Nabi dengan panggilan manja, ya ayyuhal mudassir, wahai orang yang berselimut. Allahu akbar. Tidak ada Nabi Rasul yang Allah panggil dengan semulia panggilan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi meminta panggilan tersebut? Tidak. Nabi tidak pernah meminta pangkat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tidak pernah membanggakan dirinya. Dalam tafsir, ulama tafsir mengatakan saudara, di dalam Al-Quranul Karim banyak kali Asmaul Husna, nama-nama Allah yang tidak berhak Allah pinjamkan al-ismu min asma'il husna kepada siapapun. Tidak berhak. Tidak berhak Allah pinjamkan nama daripada nama Allah kepada makhluk manapun. Tapi tak kala Allah pinjamkan nama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum nur, telah datang kepada kalian nur, cahaya yang terang menderang. Siapa nur? Kenapa Allah tidak katakan laqad ja'akum Muhammad, telah datang kepada kalian Muhammad? Tidak. Allah katakan laqad ja'akum nur, telah datang kepada kalian nur, cahaya. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nama siapa azim? Allahu akbar. Dia berikan namanya azim untuk kekasihnya Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tidak ada nabi yang digelar azim oleh Allah kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Nama siapa Aziz? Nama siapa Aziz? Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan namanya untuk kekasihnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak pernah minta saudara. Ya, dan kalian diiring, dihasut, diiri oleh para nabi, para rasul saudara. Kemuliaan saya dan kalian bukan karena ibadah kita, bukan karena sholat kita, tapi kita punya kaitan dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ulama mengatakan saudara, lanjut apa punten? Lanjut apa punten? Ibu-ibu masih semangat? Masih semangat? Betul?
Allahumma salli ala Muhammad. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama mengatakan kullu syai' yuta'allaq bi Rasulillah akram wa a'la wa ula min kulli syai'. Setiap sesuatu yang ada kaitan, yang ada hubungan dengan baginda Nabi besar Muhammad, maka sesuatu itu menjadi sesuatu yang sangat tinggi, sangat mahal, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulama pernah ditanya, wahai ulama, wahai syekh, mulia mana sandalnya Nabi sama malaikat Jibril? Maka ulama itu mengatakan, Jibril alaihi salatu wassalam seumur hidupnya tidak pernah bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nabi bahkan sandalnya bertemu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sandalnya Nabi walaupun hanya sekadar dari kulit menjadi makhluk termulia nomor 2 di muka alam semesta Allah Subhanahu wa taala. Sandalnya Nabi diukur dengan kepala kita, nggak ada apa-apanya, saudara. Makanya kalau ada jual online sandalnya Nabi, terompahnya Nabi itu nggak ada adab sama Rasulullah, nggak punya akhlak sama Rasulullah. Itu kan ada di online itu. Sandal mirip terompahnya Nabi Muhammad, nggak punya adab sama Nabi. Terompahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gambar terompahnya bahkan dalam Thariqah Tijani, saudara. Thariqah Tijani ini pernah diceritakan oleh Syekh Ahmad Barizi, guru saya di bulan. Thariqah Tijani itu lambangnya saudara, terompah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ulama mengatakan, aku melihat pancaran daripada terompah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga aku ambil sandalnya itu, aku lihat, aku simpan di atas kepalaku bagaikan mahkota. Aku merasa tenang dengan terompah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, makhluk nomor 2 paling mulia di alam semesta setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sandalnya Nabi dari kulit menjadi begitu mulia. Kenapa? Karena ada kaitan hubungan dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking dahsyatnya terompah Nabi, kata ulama, seandai kata rumah itu di depannya kalian gambarkan terompahnya Nabi, rumah di depannya kalian pasangkan terompah Nabi, seandaikan sekampung itu kebakaran, rumahmu diharamkan dari api untuk membakarnya, karena ada terompah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sandalnya Nabi, sandalnya presiden. Gak mungkin bisa seperti itu. Mau apapun jenis sandalnya, sandal Nabi sama kulit, saudara. Tapi karena ada kaitan dengan baginda Nabi besar Muhammad, maka itu menjadi sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, saya ingin tanya, tahu Makkah? Tahu kota Makkah? Pernah sampai? Macam ngantuk kepi. Ngantuk gitu. Mengantuk pelai mana gula? Saya tanya, Makkah tahu? Oning Mekah. Pernah ada Pak? Hah? Lo pernah? Tahu gambarnya Mekah? Kira-kira Mekah itu mulia apa tidak? Mulia apa tidak? Ini binin kepi senjabut. Biar pengantuk ya. Ngantuk. Sojo di majlis Nabi Muhammad ngantuk, saudara. Kan kurang nyaring ngarasan. Nggih. Kurang nyaring nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Makkah, saudara, menjadi mulia karena Makkah tempat lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kota Madinah menjadi kota yang mulia. Kenapa? Karena kota Madinah tempat hijrah dan wafatnya Nabi besar Muhammad. Hajar Aswad yang mana seluruh umat Islam yang haji atau umroh berebut mencium daripada Hajar Aswad, saudara. Kenapa? Karena pernah menyentuh bibirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hajar Aswad, batu, saudara, dicium seluruh umat. Kenapa? Pernah menyentuh bibirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya pernah menyentuh. Kalian rebut, dicium sampai tolak menolak, sampai ribut, saudara. Ini loh ahli bait Nabi, anak cucu Nabi, bukan hanya pernah menyentuh bibir Nabi, tapi darahnya Nabi ada di dalam tubuhnya, saudara. Itu ahli bait. Al-Quran, saudara, Al-Quran.
sesuatu. Al-Quran firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang begitu mulia. Al-Quran firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang begitu agung. Tidak ada kata seindah Al-Quran, saudara. Bayangkan Al-Quran Allah turunkan melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Habibuna Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran Allah sampaikan kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad. Maka malaikat Jibril menjadi wasilah untuk penyampaian Al-Quran. Malaikat Jibril naik statusnya menjadi Sayyidul Malaikah, pemimpin dari setiap malaikat, pemimpin dari seluruh malaikat. Sahabat Al-Quran diturunkan Jibril ke muka bumi pada bulan apa? Diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan naik statusnya menjadi Sayyidus Syuhur, pemimpin dari setiap bulan, saudara. Diturunkan hari apa? Diturunkan di hari Jumat. Maka hari Jumat menjadi Sayyidul Ayyam, pemimpin dari setiap hari, saudara. Diturunkan pada malam apa? Diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar naik statusnya, naik pangkatnya menjadi malam yang paling mulia. Siapapun umat Muhammad yang ibadah pada malam Lailatul Qadar, maka ibadahnya yang sesaat, ibadahnya yang sebentar, itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan, saudara. Kalau Al-Quran saja menjadi sabab, menjadi wasilah, setiap yang berhubungan dengannya menjadi mulia, bagaimana seseorang zat, seorang makhluk, seorang kekasih yang menjadi sabab turunnya Al-Quran untuk dirinya, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Quran saja bisa menjadikan setiap yang berhubungannya mulia, bagaimana kalau Al-Quran itu, apa kalau sesuatu itu diturunkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu kemuliaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para umat Nabi Muhammad, saya dan kalian mulia karena sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali mengatakan, wa ma min khuluqin fil bariyatil mahmud illa wa huwa mutalaqan an sayyidil wujud. Tidak satu pun aku lihat yang ada di alam semesta ini menjadi mulia kecuali ada hubungan kaitan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, pada acara Isra Mi'raj ini, inti sari daripada Isra Mi'raj, dipanggilnya Nabi Muhammad menjumpai Allah, menjumpai Azizul Wahhab, menjumpai Azizul Wahhab bila hijab. Menjumpai Allah adalah suatu membawa amanah, perintah yang sangat istimewa, perintah yang sangat mulia, perintah yang sangat istimewa, yaitu perintah sholat, saudara. Tak kala Allah akan memerintahkan Nabi untuk umatnya berpuasa, maka Allah cukup lewat Al-Quran, saudara. Tak kala Allah perintahkan Nabi untuk menyuruh umatnya berhaji, Allah cukup lewat Al-Quran, saudara. Tak kala Allah perintahkan Nabi untuk memerintahkan umatnya zakat, Allah cukup lewat Al-Quran, saudara. Allah perintahkan jihad, Allah cukup lewat Al-Quran, saudara. Tapi tak kala Allah perintahkan sholat, Allah tidak cukup lewat Al-Quran. Allah panggil langsung kekasihnya menemui Allah Subhanahu wa ta'ala, membawa perintah sholat. Kenapa? Sholat rasul ibadah. Sholat itu pangkalnya ibadah. Sholat itu otaknya ibadah, kepalanya ibadah. Baik buruk amalmu tergantung sholatmu. Kalau sholatmu baik, sholatmu bagus, sholatmu sempurna, sholatmu khusyuk, baiklah seluruh amalmu. Tapi kalau sholatmu hancur, sholatmu bolong-bolong, sholatmu rusak, sholatmu banyak lalai, hancurlah seluruh amalmu, saudara. Saking pentingnya sholat, saking pentingnya sholat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kala akhir hayatnya menjumpai sakaratul maut, hampir sakaratul mautnya Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad sempat berwasiat kepada sahabatnya, berwasiat kepada umatnya, alaikum bisalah, alaikum bisalah ya ummati, alaikum bisalah. Jaga salat kalian, jaga salat kalian. Tidak ada amalan, kelakuan yang mendekatkan kalian dengan kekafiran kecuali orang yang meninggalkan sholat. Nabi katakan, al-farqu bainana wa bainahu as-shalah. Faman tarakaha faqad kafara. Bedanya kita dengan Yahudi, bedanya kita dengan Nasrani, bedanya kita dengan orang Kristen, orang Cina, itu sholat. Siapa umat Islam yang tinggalkan sholat sengaja, mereka sama kafir, kata Nabi. Saking pentingnya sholat, maka sahabat mengatakan, aku tidak pernah melihat sebuah amalan, sebuah pekerjaan yang jika dilakukan umat Muhammad sangat mendekatkan dengan kekafiran kecuali orang yang meninggalkan sholat. Makanya jaga kalian punya sholat, saudara. Jangan kalian lalai dengan sholat kalian.
Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith beliau mengatakan, orang yang meninggalkan sholat fi halatil marid, dalam keadaan sakit, mau di rumah atau di rumah sakit, kalian tinggalkan sholat. Kenapa? Sakit Habib, tidak bisa sholat, tidak bisa berdiri, tidak bisa wudhu, sakit, meninggal, mati su'ul khotimah saudara. Hati-hati, dalam keadaan sakit tidak ada maafu sholat saudara, karena sesuatu yang sangat penting dalam agama adalah sholat. Jangankan sampai meninggalkan sholat, jangankan sampai meninggalkan sholat saudara, lalai saya kula sedang sampaikan lalai pejeng jika sarah luar biasa. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau pernah suatu saat saudara kaki lengki ngajar, beliau ngajar santren muka kitab saudara. Pada datang situng santre apa yang oning dek beliau, ya syekhi, ya Habib, potrana sampean de Pak Komor Habib, potrana sampean de Pak Komor Habib. Oh engki depan beliau, itu top subhanakallahumma, itu top kitabnya beliau. Beliau layani, beliau mandikan, beliau sholati. Datang orang kampung saudara, ataziyah, bahasa Madura ataziyah, datang karena ini imam besar di kotanya, imam besar di kampungnya, datang takziah. Masuk waktunya sholat saudara, beliau mengajak orang-orang sholat, ayo sholat jamaah. Setelah sholat jamaah beliau masih mangki orang yang luar nih kaki mencoyasi, sibuk dengan mayitnya beliau, padahal sudah beres. Apa kata beliau? Sungguh bagi kalian meninggalkan sholat berjamaah adalah musibah yang kecil. Sungguh bagi kalian sangat enteng dengan meninggalkan sholat, melalaikan sholat, melalaikan sholat jamaah kata beliau. Bukan melalaikan sholat, bukan meninggalkan sholat, tapi lalai dengan sholat berjamaah. Bagiku kata beliau, bagiku terlambatnya sholat jamaah itu lebih musibah daripada meninggalnya anakku. Terlambatku daripada sholat jamaah itu lebih besar musibahnya daripada meninggal anakku. Kenapa wahai Habib? Apakah engkau tidak sayang dengan putramu? Engkau tidak sayang dengan anakmu? Tidak, beliau menangis saudara. Beliau mengatakan kalau meninggalnya anakku ini musibah dunia, tapi lalainya aku dengan sholat jamaah itu musibah akhirat kata beliau. Jangankan sampai kalian meninggalkan sholat, kan lalai saudara, kan lalai sampai saranggulla. Ini merupakan musibah terbesar yang ada di hidupan kita. Semoga berkah Isra dan Mi'raj kita diberikan keistiqomahan oleh Allah, kekuatan hidayah sehingga bisa menjalankan sholat 5 waktu, istiqomah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan. Semoga duduknya kita di majlis Nabi besar Muhammad menjadikan sabab duduknya kita bersama Nabi Muhammad di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sampai sini yang saya dapat sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin bil qasimil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahid wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'i a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika allati idza du'aita biha lil maghalikil ardi lil faraji in farajat. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika allati إذا دعيت بها على مغالق السماوات للفتح إن فتحت. اللهم إنا نسألك بأسمائك التي إذا دعيت بها للعسر لليسر تيسرت. اللهم يا عانس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قارب غير بعيد ويا شاهد غير غائب ويا غالب غير مغلوب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع ذات بيننا وعلح بين قلوبنا وقلوب أقربائنا وعدم فرقائنا وقوي اجتماعنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وارحم لأولادنا وذرياتنا واجمعنا وإياهم في زمرة نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا
natawassul bihabibikal mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar ya man la yahtaju ila tafsir ya man la yahtaju ila tafsir ya man la yahtaju ila tafsir. Allahumma ahyina bil islam wa sunnah wa tawaffana bil iman wa taubah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Wa ila hadratin nabi bisirril Fatihah. Sampai sini yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga duduknya kita menjadikan musababnya datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu ilaikum bitahiyati islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.